Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan tentang fisika kelas 12, masih bab 8 yang terakhir. Pada video kali ini Pak Anang menjelaskan tentang konsep dualisme gelombang. Anak-anak, maksudnya dualisme gelombang itu bahwa gelombang itu gelombang elektromagnetik itu di samping dia itu mempunyai sifat sebagai gelombang karena memang gelombang elektromagnetik atau cahaya gitu ya, maka dia juga mempunyai sifat sebagai partikel. Jadi dia punya dualisme sifat. Yang pertama adalah sebagai gelombang, yang kedua adalah sebagai partikel. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa dualisme gelombang maksudnya gelombang atau magnetik atau juga bisa kategori cahaya karena memang di sana ada sinar X, ada sinar gamma, ada ultraviolet, itu kan kategori cahaya tampak ya. Nah, mempunyai sifat sebagai gelombang yang pertama dan sebagai partikel. Nah, kalau partikel anak-anak, maka dia itu akan mempunyai momentum kan begitu ya. Kalau momentum berarti dia juga bisa menumbuk kan begitu ya. Pada bahasan yang kelas 2 dulu, kelas 11 kan momentum itu ada hubungannya dengan tumbukan. Makanya untuk membuktikan ini nanti kita akan akan tunjukkan bahwa cahaya itu menurut penelitian para ahli, para ilmuwan fisika, ternyata dia juga bisa menumbuk partikel. Partikel yang ditumbuk ya yang selevel dengan cahaya kecilnya gitu ya. Jangan kemudian cahaya digunakan untuk numbuk kelereng yang tidak bisa bergerak gitu ya. Gelombang elektromagnetik ditumbukkan kelereng yang tidak bisa. Tapi yang ditumbuk adalah elektron. Karena elektron itu adalah partikel karena elektron mempunyai massa. Nah, anak-anak, sekarang untuk menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik itu merupakan partikel, maka dia harus punya momentum. Lah, momentumnya bagaimana rumusnya momentum dari gelombang elektromagnetik? Kita menggunakan persamaan dari dua ilmuwan fisika. Yang pertama adalah Max Planck ya, yang kemarin, yang kedua adalah Einstein ya. Jadi Max Planck, saya ingatkan pada video sebelumnya bahwa energi yang dibawa oleh cahaya atau gelombang elektromagnetik adalah H kali F. H konstantanya Planck, kemudian F-nya frekuensi dari gelombang elektromagnetik tersebut atau Hc per lambda, karena memang frekuensi sama dengan C per lambda, C kecepatan cahaya. Nah, kemudian Einstein itu juga berpendapat bahwa energi dari partikel yang bergerak mendekati C, ya, ini bahasanya gitu ya, atau yang bergerak sama dengan C, gitu ya, itu adalah mc kuadrat energinya itu. Kalau ada partikel yang bergerak sama dengan C atau mendekati C, maka menurut Einstein rumusnya adalah mc kuadrat. Nah, dua energi ini, pendapatnya Planck sama Einstein, dipadukan menghasilkan Hf sama dengan mc kuadrat. Ini Hf sama dengan ini mc kuadrat. Nah, kalau kita mencari panjang gelombang, berarti F-nya tadi harus dirubah ke dalam C per lambda ya, biar muncul lambdanya. Sehingga Hc per lambda gitu ya, sama dengan mc kuadrat. Sekarang ini ada C, ini ada C kuadrat. C kuadrat adalah C kali C. Dicoretlah satu sama C salah satunya. Sehingga tinggal H per lambda, di situ tinggal mc. C-nya satu hilang, dicoret sama yang ini. Jadi akhirnya H per lambda sama dengan mc gitu ya. Nah, ingat bahwa pada bahasan di kelas 11 momentum itu P sama dengan M kali V, massa kali kecepatan. Karena di sini adalah kecepatannya C atau mendekati C, maka akhirnya M kali C adalah momentum. Jadi dari sini berarti momentum dari gelombang elektromagnetik adalah H per lambda. H
kecepatan H adalah konstanta Planck gitu ya, 6,6 kali 10⁻⁻34 Joule sekon. Kemudian lambda ya panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian pembuktian ini dilakukan oleh Compton sehingga dikenal dengan efek Compton. Compton itu mencoba untuk menembak elektron. Ini elektron ya. Ingat, elektron itu partikel karena elektron itu mempunyai massa. Kalau tidak diketahui, langsung gunakan massa sudah ditemukan para ilmuwan. Massa elektron adalah 9 kali 10⁻⁻31 kilogram. Ingat-ingat ya. Nah, kemudian elektron ditaruh di sini, kemudian ditembak oleh foton. Ini saya gambarkan begini, maksudnya gelombang ya. Gelombang elektromagnetik atau foton. Ketika foton tadi atau gelombang elektromagnetik tadi menembak mengenai elektron, ternyata dia terpental gitu ya. Dia terpental. Nah, terpental itu kan berarti sifat dari partikel. Contoh misalkan ketika kita main kelereng, kelereng dilemparkan mengenai kelereng yang lain, maka kelerengnya terpental kan gitu ya. Itu namanya partikel. Nah, gitu ya. Atau ketika bahas tumbukan ya, ketika ada dua benda kemudian bertumbukan, maka akan terjadi terpental gitu ya. Bisa lenting sempurna, bisa lenting sebagian, bisa tidak lenting sama sekali pada bahasan kelas 11. Nah, begitu foton ini ditembakkan pada elektron kemudian dia terpental dan elektronnya bergerak ke sini. Nah, elektronnya bisa bergerak gitu ya. Ini berarti foton ini mempunyai sifat sebagai partikel gitu ya. Nah, akhirnya kalau sebelum ditumbuk gitu ya, itu sebelum menumbuk ya, maka foton tadi punya energi ya seperti yang video yang kemarin, HF ya, pendapatnya Planck ya, atau Hc per lambda. Momentumnya ya H per lambda tadi sudah kita uraikan di sebelumnya dari pendapatnya Planck dan Einstein. Nah, setelah dia menumbuk ya, bahasannya yang berubah adalah panjang gelombangnya. Jadi di sini dan frekuensinya ya. Jadi kalau bahasan di kelas 11 itu kan kecepatan biasanya ya, kecepatannya V sebelum menumbuk, setelah menumbuk V aksen. Ya. Sebagai tanda setelah menumbuk adalah kecepatan aksen, kecepatan setelah menumbuk gitu ya. Atau kalau misalkan sebelum menumbuk EK, maka setelah menumbuk EK aksen. Pakai aksen itu adalah energi kinetik setelah menumbuk. Yang jelas aksen itu menggambarkan setelah tumbukan. Maka di sini juga begitu ya. Maka di sini E aksen ya. Nah, itu aja ya. Adalah HF aksen. Hanya tidak bisa berubah karena ini konstanta. Yang berubah adalah frekuensinya. Begitu pula momentum aksen setelah tumbukan adalah H per lambda aksen. Nah, gitu ya. Yang berubah hanya lambdanya, frekuensinya ini tetap konstanta gitu ya. Nah, aksen menunjukkan setelah tumbukan. Lah, lemparan dari foton tadi itu terpental bentuk sudut theta. Jadi theta ini adalah sudut antara terpentalnya foton terhadap garis lurus pada saat dia ditembakkan. Ini kan kalau seandainya ndak nunggu kan bablas ke sini ya, terus begini. Ternyata dia belok. Lah, pembelokannya ini sudutnya theta. Nah, anak-anak, yang diteliti oleh Compton adalah berapa panjang gelombang setelah terlempar. Ternyata beda gitu ya. Ternyata beda. Ternyata dalam penelitiannya adalah lambda aksen ya, itu lebih besar dibandingkan lambda ya. Jadi lambda aksen lebih besar dibandingkan lambda. Panjang gelombang setelah tumbukan itu lebih besar dibandingkan panjang gelombang sebelum tumbukan. Itu kesimpulan dari Compton. Akhirnya kemudian Compton membuat suatu persamaan, perumusan adalah seperti ini. Delta lambda. Nah, delta lambda ini adalah lambda aksen min lambda. Karena yang lebih besar lambda aksen, ya yang dikurangi yang besar ya, dikurangi yang kecil. Delta lambda, lambda aksen min lambda itu hasil penelitian dari Compton dirumuskan H per MC ya.
mc, masanya elektron, tapi di sini masanya elektron, kemudian c-nya cepat rambat cahaya, dikalikan 1 min cos theta. Theta adalah sudut hambur dari gelombang elektromagnetik yang telah menumpuk elektron. Nah, gitu ya. Sudut hamburan atau sudut belokan, sudut pentalan sembarang ya. Pokoknya setelah dia terpental bentuk sudut sekian dari garis lurusnya. Ini adalah delta lambda. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan disuruh berapa lambda yang terhambur atau berapa lambda foton setelah tumbukan, itu caranya ya pakai ini. Delta lambdanya ketemu, dimasukkan sini, sehingga akhirnya lambda aksen pindah ke sana, jadi delta lambda ditambah lambda. Jadi delta lambda itu ada lambda aksen adalah lambdanya ini ditambah delta lambda. Nah, akhirnya ketemu lambda aksen. Baik anak-anak, konsep ini kemudian mengilhami seorang ilmuwan fisika yang namanya de Broglie, Louis de Broglie. De Broglie berpendapat kalau cahaya gelombang elektromagnetik itu bisa bersifat sebagai partikel, maka de Broglie kalau partikel itu bergerak mendekati C, maka dia juga akan bisa bersifat sebagai gelombang. Jadi gitu. Jadi partikel apa saja, tidak harus elektron, kalau dia mampu bergerak mendekati C, maka dia bisa bersifat sebagai gelombang atau dia bisa seperti cahaya. Nah, makanya kalau malaikat gitu ya, seandainya itu kita itu goib ya, kalau itu partikel ya, dia bergerak dengan kecepatan cahaya, ya kayak cahaya gitu ya. Atau misalkan yang lainnya lah yang bergerak dengan kecepatan cahaya, maka dia bisa bersifat seperti gelombang elektromagnetik. Kalau dia bersifat sebagai gelombang, berarti namanya gelombang harus punya panjang gelombang. Nah, panjang gelombang tadi kemudian dikenal dengan panjang gelombang de Broglie, besarnya adalah H per mv. Gitu ya. Ini berasal dari konsep tadi ini. Perumusan yang dihasilkan oleh Planck sama Einstein tadi kan P sama dengan H per lambda. Kalau dibalik ya, kalau dibalik lambdanya ke sana, seret P-nya ke bawah, sehingga akhirnya lambda adalah H per P. Nah gitu ya, H per P. Nah P itu adalah mv, karena di sini partikel gitu ya, maka biasanya soalnya juga nggak sampai C ya, maka di sini dipakai V. Ya nggak boleh pakai C, karena C itu khusus 3 kali 10⁸ 8 itu kecepatan dari cahaya dari gelombang elektromagnetik, dan kesepakatan para ilmuwan fisika bahwa kecepatan tertinggi adalah C, sehingga yang lain di bawahnya C. Nah, konsepnya de Broglie itu khusus untuk benda-benda yang mendekati, berarti nggak sampai C, sehingga di sini pakai V, tapi V-nya sudah mendekati C. Misalkan kalau C itu pangkat 8 ya, ini mungkin pangkat 6, pangkat 7, nah, itu berarti dia mendekati. Atau misalkan 2 kali pangkat 8, pokoknya di bawah dari C. Nah ini anak-anak konsep tentang dualisme gelombang dan pendapat de Broglie. Nah untuk mempertajam pemahaman kita, maka saya akan tunjukkan 2 soal saja biar nanti bisa lebih paham. Baik anak-anak, saya ambilkan soal di Sakuvindo, buku Sakuvindo pada halaman 256, soal latihan 8.4. Saya bacakan, tapi nanti ini ada yang saya rubah karena ada salah ketik gitu ya soal itu ya. Sebuah foton panjang gelombangnya 0,4 nanometer, nm itu nanometer, menumbuk elektron diam dan dibelokkan dengan sudut 150. Di situ tertulis 15, yang benar adalah 150 derajat. Agar nanti jawabannya sesuai dengan kunci itu, gitu ya. Kalau 15 derajat ya bisa dikerjakan, tapi nggak sesuai dengan kuncinya. Dari arahnya semula, tentukan panjang gelombang foton sesudah tumbukan. Ingat, tetanya 150 derajat. Baik anak-anak, kalau diketahui lambdanya adalah 0,4 nanometer, nano itu adalah 10⁻⁹.
Jadi kalau diketahui adalah 0,4 nano, ini saya jadikan meter, maka tinggal 4/10 pangkat min 10 meter ya. Karena 0,4 ya, 0,4 kali 10 pangkat min 9 atau 4 kali 10 pangkat min 10 meter. Nah kemudian ingat bahwa cos 150 gitu ya, itu sama dengan ya cos 150 derajat. Saya ingatkan konsep trigonometri bahwa 150 adalah kuadran 2. Kalau kuadran 2 cosnya adalah min, kan all sin ta cos. All kuadran 1 semuanya positif, sin kuadran 2 itu hanya sin yang positif, berarti cos dan tangannya negatif. Berarti ini cosnya adalah negatif, jadi nanti sama dengan min cos ya. Caranya begini ya. Nah caranya 150 dilihat jaraknya ke 180, jaraknya berapa? 30. Jadi ini cos 150 itu sama aja dengan min cos 30. Jadi hasilnya adalah min setengah akar 3, karena memang cos 30 adalah setengah akar 3. Nah karena nanti di sini pakai pengurangan dan sebagainya, maka jangan pakai seperti ini, susah. Kita jadikan dalam desimal. Nah akar 3 itu kan sekitar 1,73. Jadi ini biasanya diangkakan akan sama dengan min 0,866 lah gitu ya. Itu biasanya gitu ya. Diingat-ingat ya. Jadi kalau nggak percaya dilihat kalkulator, nanti akan seperti ini. Nah kalau sudah tahu datanya, tinggal dimasukkan di sini, maka delta lambda itu akan sama dengan, berarti hanya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 gitu ya, dibagi dengan massa. Kalau tadi dikatakan elektron, walaupun tidak diketahui, itu otomatis sama dengan 9 kali 10 pangkat min 31 kg. Nah, itu massa elektronnya. Kemudian C-nya sudah hafal, 3/10 pangkat 8 meter per sekon. Di sini adalah 1 min lagi, nah ini ya, 0,866. Nah begini ya. Nah sekarang kita corek yang bisa dicorek. Di sini ada min 31 corek sama min 34 corek gitu ya, sehingga tinggal di sini min 3. Nah gitu ya. Baik, sehingga kita dapatkan bahwa delta lambda akan sama dengan 6,6 kemudian kali 10 pangkat min 3 gitu ya, min 3 ya, 8-nya naik itu jadi pangkat min 8 gitu ya, karena naik ya, dibagi dengan 9 kali 3 27. Nah begini ya. Kemudian masih dikalikan dengan 1 min plus ya, berarti tinggal 1,866. Nah, plus karena masalahnya ya. Nah sehingga kita dapatkan gitu ya, ini silahkan nanti di kalkulator gitu ya, ini dikalikan ini dibagi ini, itu akan sama dengan 0,45 kali 10 pangkat min 3 dengan min 8 min 11 meter. Nah, karena tadi lambdanya dalam pangkat min 10, ini kita rubah dalam pangkat min 10, sehingga akhirnya kita dapatkan adalah 0,045 kali 10 pangkat min 10 meter. Ini adalah delta lambda.
Nah, sekarang padahal yang ditanya adalah lambda aksen. Tadi delta lambda itu adalah lambda aksen min lambda. Lambda aksen min lambda. Nah, berarti kalau saya nyari lambda aksennya ini ke sana plus. Jadi lambda aksen sama dengan lambda ditambah delta lambda. Maka kita lihat lambdanya berapa? Tadi nih, 4 kali 10 pangkat min 10. 4 10 pangkat min 10 ditambah berapa delta lambdanya ini? 0,045 10 pangkat min 10 gitu ya. Nah, sehingga hasilnya tinggal, udah sama pangkatnya, tinggal dijumlahin. Jadi hasilnya adalah 4,045 10 pangkat min 10 meter. Ini adalah jawaban dari soal latihan 8.4 halaman 256. Baik, sekarang satu lagi gitu ya, satu lagi biar lebih paham. Yang sekarang yang di Broglie itu saya ambilkan di buku paket Saku Vindo juga pada halaman 263 pada soal nomor 24 UN 2010. Saya bacakan, sebuah partikel elektron bermasa 9 kali 10 pangkat min 31 kg bergerak dengan laju 3,3 kali 10 pangkat 6 meter per sekon kuadrat. Jika konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, panjang gelombang de Broglie dari elektron tersebut adalah berapa? Ini sudah tak tuliskan di sini, diketahuinya panjang gelombang de Broglie-nya berapa. Kita lihat dari rumus gitu ya. Ini tadi, ini panjang gelombang de Broglie masih belum tak hapus ya. Bahwa panjang gelombang itu, ini saya geser ya, biar tidak nutupi gitu ya. Nah, biar tidak campur. Nah, saya geser, ini saya ginikan. Nah, begini, sini lambdanya ya, lambda H per mv. Nah, sekarang H-nya adalah 6,6 10 pangkat min 34 ya, dibagi masanya elektron 9 10 pangkat min 31 gitu ya, dikalikan kecepatannya diketahui 3,3 10 pangkat min 10 pangkat 6, bukan min ya, plus ya, 10 pangkat 6. Baik, kita bisa coret yang bisa dicoret. 31 min 31 dengan min 34 tinggal min 3. Kemudian ini ada 6,6 dengan 3,3 jadinya 2. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa tinggal 2 kali 10 pangkat min 3 ini naik jadi min kali 10 pangkat min 6 dibagi, nah, tinggal dibagi 9. Jadi hasilnya adalah ini 3 dengan 6 kan 9, tapi ini biar gampang menghitungnya saya jadikan 20 10 pangkat bukan min 9 tapi min 10. Nah, begitu ya. Nah, caranya begitu ya. Nah, kalau ini 20, lah ini jadinya pangkat min 10 dibagi 9. Nah, caranya 20 dibagi 9, kalau 18 dibagi 9 itu 2, maka di sini langsung ketemunya 2. Sisanya adalah 2. Nah, koma. Nah, 0 lagi berarti 20 dibagi 9 2 lagi. Dan terus sisa lagi 2. Maka ini kalau kalkulator 2,22222 gitu ya. Kita ambil aja 2,2 kali 10 pangkat min 10 meter. Nah, ini contoh pengerjaan tentang panjang gelombang de Broglie
Kalau tadi tentang panjang gelombang aksen temuan dari Compton. Nah anak-anak, mungkin demikian video kali ini. Jangan lupa mengerjakan soal-soal yang setipe gitu ya. Kalau ada problem bisa tanya di komentar, insya Allah akan saya jawab semampu saya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.